Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila Olinda dengan NIM 2350191013. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari Fitokimia. Izin share screen. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul aktivitas antiinflamasi terpenoid pada tanaman Cannabis sativa. Latar belakangnya, inflamasinya itu respon tubuh terhadap infeksi, cedera, dan zat asing. Inflamasi kronis dapat menyebabkan artritis, penyakit autoimun, dan penyakit degeneratif. Cannabis sativa itu dia mengandung cannabinoid dan terpenoid. Lebih dari 200 jenis terpenoid itu telah diidentifikasi potensial sebagai sumber antiinflamasi alami. Mengapa diteliti? Itu karena penelitian ini lebih banyak berfokus pada CBD dibandingkan dengan terpenoid. Di sini ada rumusan masalahnya itu, apa itu terpenoid pada cannabis sativa, bagaimana aktivitas antiinflamasinya, bagaimana perbandingan dengan CBD. Untuk tujuannya, itu ada menjelaskan karakteristik terpenoid, menganalisis aktivitas antiinflamasi, membandingkan efektivitas dengan CBD. Pokok pembahasannya, kandungan bioaktif yang ada di tanaman cannabis sativa itu, kandungan bioaktifnya itu ada cannabinoid itu ada T- THC dan CBD, terus terpenoid, flavonoid, metabolit sekunder lainnya. Fakta pentingnya, lebih dari 200 jenis terpenoid ditemukan pada cannabis sativa. Terpenoid pada cannabis sativa itu ada terpenoid dan aktivitasnya. Untuk terpenoidnya itu ada mirenz untuk antiinflamasi, ada apinene sebagai antioksidan, ada B-pinene sebagai antimikroba, ada limonene sebagai antioksidan, ada juga caripilin itu sebagai anti nyeri, dan linalool sebagai sedatif. Untuk kerangka pemikirannya, inflamasi untuk meningkatkan NO dan ROI untuk mencegah kerusakan jaringan dan pemberian terpenoid, penghambatan NO dan ROI, dan juga penurunan inflamasi. Metode penelitiannya itu menggunakan analisis terpenoidnya itu GC sama MC. Untuk uji in vitro itu menggunakan sel makrofag Tau 264,7. Untuk pengukurannya itu menggunakan ROI dan NO. Untuk uji in vivonya itu mencit galur sabra dan induksi inflamasi dengan zimosan. Untuk hasil in vitro, itu hasilnya terpenoid T1 dan T2 menghambat ROI, penekanan produksi NO, efek terbaik pada konsentrasi 4 mikrogram per mili, tidak bersifat sitotoksik. Kesimpulannya, terpenoid menunjukkan aktivitas antiinflamasi pada tingkat seluler. Untuk hasil in vivo, pengaruh terhadap endema itu menurunkan pembengkakan kaki mencit, diamati pada jam ke-2, 6, dan 24. Pengaruh terhadap nyerinya itu meningkatkan ambang nyeri, efek terbaik ditemukan pada kemotipe T1. Untuk aktivitas antinosiseptif itu hasilnya terpenoid mampu mengurangi sensitivitas nyeri. Kemotipe 1 memberikan efek paling kuat. Penyebabnya itu diduga karena perbedaan komposisi terpenoid pada masing-masing kemotipe. Perbedaan terpenoid versus CBD. Parameternya itu ada NO, terpenoidnya itu ada, CBD-nya juga ada, edema juga ada, terpenoidnya dan CBD-nya juga ada, nyerinya juga terpenoid itu ada dan CBD-nya juga ada, TNF-A itu tidak ada, tapi CBD-nya itu ada. Untuk efektivitasnya itu, untuk terpenoid itu sendiri itu sedang, sedangkan CBD-nya itu tinggi, untuk ROI-nya itu ada dan CBD-nya juga ada. Kesimpulannya, CBD memiliki aktivitas antiinflamasi yang lebih kuat dibandingkan dengan terpenoid. Implikasi penelitian, potensi terpenoid, agen antiinflamasi alami, mengurangi edema dan nyeri, berpotensi dikembangkan sebagai terapi inflamasi akut. Tantangannya, mekanisme kerja belum sepenuhnya dipahami, perlu diidentifikasi senyawa yang paling aktif.
Kesimpulannya, terpenoid merupakan komponen penting pada cannabis sativa. Terpenoid menghambat mediator inflamasi NO dan ROI. Terpenoid efektif menurunkan edema dan nyeri. Aktivitas antiinflamasinya lebih rendah dibandingkan CBD. Berpotensi dikembangkan sebagai terapi berbasis bahan alami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.